Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di detik akhir 14:21. Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali di bagian detik awal dan klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kartu keluarga kalian ya, seperti ini. Nah, jadi kalian tinggal coret-coret aja tuh yang tidak dipakai, jadi kalian tinggal pakai untuk tanggal lahir kalian ya. Oke, jika sudah, kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 7:28 menggunakan yang ini. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk dulu di bagian efek, tambahkan efek ya, pilih saja distorsi atau warp, dan pilih ubin ya atau tiles. Aktifkan aja untuk bagian mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi satu efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih bagian ini guys ya, buram lensa atau lens blur. Nah, untuk bagian ini kita tinggal ubah saja radiusnya jadi 0. Untuk bagian kekuatannya di sini saya pakai sekitar 50 ya. Soalnya untuk bagian tanggal lahirnya agak sedikit di bagian bawah, jadi saya pakai gini aja. Kalau kalian mau lebih kayak gini lagi boleh ya. Nah, kalau mau dinaikin lagi untuk kekuatannya, di sini saya pakai sekitar 50 aja. Oke, jika sudah selesai kita tinggal kembali. Nah, oh iya guys, untuk di awal kita kasih hitam dulu ya. Tambahkan aja lagi satu efek. Pilih saja yang namanya itu opacity, visibility, dan pilih yang fade in atau out. Untuk innya kita ubah saja menjadi 2, dan untuk outnya jadi 0 ya. Nah, jadi kayak gini nanti hasilnya. Oke, jika sudah selesai kita tinggal masuk saja di bagian detik 7:28, klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto kalian ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Nah, jika sudah, kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 10:27 menggunakan yang ini. Kembali di bagian awal. Nah, kita tinggal masuk di bagian move dan transform, pilih icon yang ketiga, tandain di awal sini tahan paling awal, dan di bagian sini kita tinggal zoom ya. Nah, contoh seperti ini. Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih naik sedikit guys. Nah, kita tinggal masuk di bagian detik 9:01, tandain keyframe di bagian sini, dan di bagian sini kita tinggal ubah lagi menjadi normal ya fotonya. Nah, jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua, kita kasih full. Kembali dan pangkas dulu semua fotonya ya, pangkas dulu. Nah, kita pangkas sampai di bagian detik 9:12. Jika sudah, klik saja foto yang panjangnya di bagian detik 9:12, pilih bagian efek, tambahkan efek ya, pilih saja yang namanya itu distorsi atau warp, dan pilih bagian cermin guys atau mirror. Nah, kalian tinggal masuk di bagian detik 9:29, tandain keyframe di bagian sini, langkain 1 bit tandain. Nanti yang di bagian akhir ubah saja menjadi 0 ya. Nanti yang dilangkain sini juga jadi 0. Dan di bagian sini. Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full ya semuanya. Kembali dan pangkas saja deh semuanya sesuai bit. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali di awal, klik saja foto yang bagian awal ini, pilih bagian efek, tambahkan efek ya, pilih saja namanya itu ubin, di tengah sini ada. Aktifkan tuh bagian mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move atau transform, dan pilih ombang-ambing atau stilet. Nah, untuk bagian sudutnya 90 untuk bagian awal. Untuk di bagian akhir jadi minus 90.
Nah, jika sudah kita tinggal masuk di frekuensi, ubah jadi 40 atau 35 boleh. Nah, jika sudah, untuk bagian magnitudenya ubah saja menjadi 0 untuk di akhir dan di awal jadi 65. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja namanya itu blur, pilih motion blur atau buram gerak. Gak usah diubah, kita tinggal salin aja efeknya dan tempel ke semua foto ya, sampai di bagian akhir guys. Di sini kita tidak pakai yang salin satu layer guys ya, soalnya ada cerminnya untuk di bagian sini. Jadi kita tinggal tempel efek aja. Nah, jika sudah, kita kembali di bagian awal. Nah, kalian tinggal klik saja foto yang di bagian detik 825, kalian klik saja fotonya. Pilih bagian titik 3 pojok kanan atas dan kalian tinggal balik secara horizontal ya. Jika sudah, kembali. Nah, ini udah jadi, kita tinggal masuk saja di bagian detik 712, klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang kotak ini dan pangkas di bagian detik 809 menggunakan yang ini. Jika sudah, pilih titik 3 pojok kanan atas dan kalian tinggal regangkan ke area komposisi. Nah, masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya lainnya dan pilih salin latar belakang atau copy background. Jika sudah, kita kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya itu ubin, di tengah sini ada. Kalian tinggal aktifkan mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja yang namanya distorsi atau warp dan pilih lengkuan gelombang atau waveword. Nah, kita tinggal tandain aja keyframe di bagian awal sini itu 66. Untuk di bagian tengah sini ubah saja menjadi 1. Untuk di bagian sini di akhir jadi 2 ya. Nah, jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang ketiga. Untuk di sini pilih yang kedua. Kembali, masuk di sudut, ubah jadi 90 sudutnya. Untuk bagian jaraknya jadi berapa ya? 9,5 ya. Nah, untuk bagian magnitudenya ubah jadi 0 untuk di bagian awal dan di bagian akhir. Untuk di tengah sini jadi 5 guys ya. Nah, jika sudah, kita tinggal masuk di bagian tengah sini pilih kurva, pilih icon kedua, kasih seperti ini ke tengah. Nanti yang di sini pilih icon ketiga, kasih ke tengah juga. Jika sudah, kita kembali. Nah, kita tinggal pilih aja titik 3 ini dan gandakan ya. Klik lengkuan gelombang yang di bawah. Untuk bagian sudutnya jadi 25. Jika sudah, kita tinggal kembali aja. Ini hasilnya kayak gini nanti dia. Oke, jika sudah selesai, kita tinggal masuk saja di bagian detik sini ya. 10, 15, klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian media, dan pilih saja foto yang beda guys. Contoh seperti ini. Nah, jika sudah, kita tinggal pangkas saja fotonya di detik 12, 11 menggunakan yang ini. Kembali di bagian awal, detik 10, 27, pangkas dulu menggunakan yang ini, dan klik saja foto yang ganda ini ya di atas, tahan aja, geser ke bagian bawah sini guys supaya rapi, yang di atas juga. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal klik saja fotonya yang ini, ini guys ya, yang ini dulu guys, persegi panjang satu ini kita klik tahan aja, geser ke bagian bawah guys. Nah, kayak gini ya. Oke, jika sudah, kita tinggal masuk di foto yang ini, yang panjang, pilih bagian move dan transfer, pilih icon yang ketiga. Nah, tandain di awal sini, tahan paling awal. Dan di bagian akhir kita tinggal tandain juga. Di sini kita tinggal zoom. Nah, jika sudah, kita tinggal tandain di bagian sini, di bagian sini, dan di bagian sini. Jika sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih yang kedua, kasih full ya semuanya. Jika sudah, kita kembali. Dan pangkas saja semuanya sesuai bit. Nah, jika sudah, kita tinggal salin aja efek yang di sini. Nah, bukan yang ini ya. Yang di bagian awal ini guys, yang hanya 3 efek. Dan tempel ke semua foto di sini guys.
Oke, jika sudah kita kembali. Masuk lagi di bagian detik 12, tambahkan foto, contoh seperti ini. Jika sudah kita tinggal pangkas di bagian detik 13.25 menggunakan yang ini. Kembali di awal, pangkas lagi di bagian detik 12 dan klik saja foto yang ini guys ya. Nah, foto yang panjang ini, pilih saja bagian move dan transform, pilih icon yang ketiga, tandain keyframe di sini dan di bagian sini. Untuk bagian sini kita tinggal zoom aja. Nah, jika sudah kita tinggal masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih icon keempat, di sini juga ya. Jika sudah kembali, masuk di icon ke-1, tandain di bagian awal sini, dan di bagian sini geser ke bawah ya. Tandain setiap bitnya, sampai di tengah sini, geser ke tempat semulanya lagi. Untuk di tengah sini juga, geser lagi tempat semula. Di tengah sini juga. Di tengah sini juga. Nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full. Pilih titik 3 pojok kiri bawah ini, salin aja kurvanya. Pilih lagi titik 3 pojok kiri bawah. Dan tempel kurva ya ke semua bingkai utama. Nah, jika sudah, balikan menggunakan yang ini untuk di awal. Setelah bit tengah juga balikan di sini. Dan di sini. Jika sudah kembali, masuk di icon kedua, tandain aja di tengah sini ya. Dan di bagian tengah sini kita tinggal ubah jadi jadi plus 12. Langkain aja ke bagian detik, sini ya di tengah sini, tandain. Untuk di bagian tengah sini kita ubah jadi 0. Untuk yang dilangkain ini kita ubah jadi minus 12 ya, sebaliknya. Nah, jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon keempat guys, semuanya. Nah, ini udah jadi. Kita kembali dulu di bagian sini guys ya. Nah, di foto yang ganda ini kan klik saja foto yang ganda di atasnya. Masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu Matte Max atau K, dan pilih yang Luma K. Nah, kita tinggal tandain di akhir sini 0. Di bagian awal jadi 1000. Jika sudah, pilih titik 3 ini, salin aja efeknya, dan kalian tinggal tempel aja di bagian sini ya, foto yang ganda di atas ini. Nah, jika sudah, kita tinggal klik saja foto yang ini guys, yang panjang, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya ubin ya, di tengah sini ada. Aktifkan mirror. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang bagian cermin di tengah sini ada. Nah, kita tinggal tandain lagi di bagian sini, di bagian sini, dan di bagian akhir ubah saja menjadi 0. Sama kayak yang tadi ya, yang di awal, di sini juga kita ubah jadi 0. Dan di bagian sini juga. Nah, jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga kasih full semuanya ya. Nah, kita tinggal kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya ombang-ambing di tengah sini ada. Untuk sudutnya ubah jadi 0. Untuk bagian frekuensinya jadi 65. Untuk bagian magnitudenya ubah saja menjadi 50. Jika sudah, pilih titik 3 ini dan gandakan ya. Klik saja ombang-ambing yang di bawah. Untuk sudutnya jadi minus 90. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu buram gerak guys, di tengah sini ada. Nggak usah diubah, kita tinggal tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu move atau transform. Dan pilih ini ya guys ya, guncang otomatis guys. Nah, kita tinggal ubah jadi non di bagian awal sini, dan di bagian akhir sini ubah saja menjadi 400. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon kedua kasih full, kembali. Untuk frekuensi juga ya, jadi 0 untuk bagian awal, dan di akhir jadi 400. Nah, masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilih icon kedua kasih full. Jika sudah, kita kembali.
Nanti bagian evolusi juga kita tinggal tandain di awal sini 0 dan di akhir jadi 4 ya. Nah, jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon kedua, kasih full. Nah, ini udah jadi guys kayak gini. Oke, jika sudah kita tinggal masuk aja di bagian detik 13.25, klik tanda plus bagian bawah, pilih yang kotak ini dan pangkas di bagian detik 14.21 menggunakan yang ini. Jika sudah pilih titik 3 pojok kanan atas dan kalian tinggal tegangkan ke arah komposisi. Masuk di bagian color and fill, pilih yang ini dan pilih yang ini ya. Tarik aja yang hitam di atas geser di tengah sini. Nah, jika sudah kita tinggal pilih yang hitam di bawah ubah jadi putih, yang putih sebelah kanan bawah ini ubah jadi hitam. Jika sudah kita tinggal tarik aja yang hitam di bawah ini seperti ini sedikit aja. Dan kembali pilih yang ini dulu ya. Gandakan satu layer. Klik dulu yang paling atas, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian gelapkan dan pilih multiply. Kembali, klik yang paling bawah, masuk di bagian blending dan opacity lagi. Nah, kita tinggal tandain keyframe di awal sini 100 dan di akhir jadi 0. Jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih naik setengah ya. Dan kembali. Klik aja yang paling atas, kita tinggal perpanjang sampai di awal ya menggunakan yang ini. Kembali, klik lagi tanda plus bagian bawah, pilih yang kotak ini, dan perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih titik 3 pojok kanan atas, dan kalian tinggal tegangkan ke area komposisi. Nah, kita pilih yang ini aja, gandakan satu layer, klik lagi, gandakan lagi satu layer ya. Jika sudah, klik saja yang bagian atasnya itu, yang posisi panjang, yang ketiga dari atas ya. Nah, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu lainnya, dan pilih saling latar belakang guys. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya, pilih paparan gamma ya, exposure atau gamma. Untuk bagian exposure-nya minus 90. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih Gaussian blur. Untuk kekuatannya kita ubah saja menjadi 300. Kembali, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian perbedaan dan pilih yang subtract ya. Kembali, klik yang bagian atasnya, masuk di bagian color and fill, pilih bagian yang putih. Kembali, masuk di bagian blending dan opacity, pilih bagian kontras dan pilih yang overlay. Kembali lagi, pilih yang paling atas, masuk saja di bagian efek, tambahkan efek, dan pilih saling latar belakang ya di tengah sini ada. Jika sudah kita kembali, tambahkan aja lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih pertajam ya atau sharpen. Untuk kekuatannya pakai 70. Nah, jika sudah kita kembali, ini udah jadi ya. Nah, oke, jika sudah kita tinggal pilih saja pengaturan pojok kanan atas, 30 fps jadi 60 dan export ya. Nah, oke guys, mungkin sekian video saya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like, share, dan subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Oke guys, saya pamit dulu, bye, sampai bertemu di video berikutnya. With